Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 19 Februari 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kalau tidak ada kegiatan dan misa di malam hari, saya senang sekali nonton acara kuis arisan. Arisan, arisan, dikocok terus. Karena buat saya lucu-lucu pesertanya dan bikin gregetan. Ditanya apa, jawab apa, ngawur. Tetapi ini yang bikin tertawa dan gregetan. Saya kira banyak paradoks dalam acara ini. Selain paradoks ditanya apa, jawabnya apa, ada pula paradoks lain, yakni peserta yang penuh percaya diri akan menang, malah sebaliknya akan kalah telak dengan peserta yang biasa-biasa saja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menampilkan paradoks di tengah kehidupan. Karena Mesias datang namun mengalami penolakan. Padahal mereka menantikan Mesias yang melakukan kebaikan dan menaburkan kasih malah mengalami penderitaan dan dibunuh. Padahal dirinya bukan penjahat. Paradoks sekali. Namun di tengah paradoks atau perlawanan ini, Mesias yang kita imani adalah dia yang dibunuh dan mati tetapi bangkit dari antara orang mati. Dan siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan abadi. Untuk mengikuti Mesias Yesus ini, ia mengajak kita untuk setia menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Menyangkal diri adalah sikap yang tidak menjadikan diri sebagai pusat untuk mencari kesenangan, kenikmatan, dan kehormatan. Manusia modern buat saya telah membuat berhala dirinya sendiri. Karena ia menempatkan diri sebagai pusat. Manusia modern mudah meninggalkan Allah dan menjadikan diri mereka Tuhan atas hidup. Memikul salib artinya setia dan bersedia untuk menanggung segalanya bersama dengan Tuhan. Menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan yang pasti akan berbuah keselamatan. Dan mengikuti Tuhan adalah kesetiaan kita untuk berjalan dalam tuntunan kasih-Nya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita. Walau kita kerap meninggalkannya, terkadang kita mengabaikan, mengacukan, mengkhianatinya. Namun kasih Tuhan senantiasa tercurah bagi kita. Dalam firman hari ini, Yesus mengemukakan kriteria untuk menjadi murid-Nya. Menyangkal diri, setia memikul salib dan mengikutinya. Sudahkah itu yang mau kita perjuangkan? Mumpung ini di masa prapaskah, di masa pertobatan yang baru kita mulai kemarin.
Mari kita berjuang untuk setia, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan berkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.